Assalamualaikum dulu. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Resyali, absen 34. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Muhammad Febian Fatoni Hidayat, absen 23. Saya Wahyu Mansyah, absen 10. Saya Fabiana, absen 3. Dan Kania Rania. Kami di sini dari kelompok 5. Menurut kamu pembelajaran matematika itu membosankan atau menyenangkan? Tergantung gurunya nggak sih. Kalau ngajarnya chill pasti menyenangkan kok, tapi kalau aku sendiri aku nggak begitu suka MTK. Apa alasan kamu tidak menyukai matematika? Karena emang aku nggak suka hitung-hitungan pertama dan nggak mau mikir. Oke. Apakah selain di sekolah kamu belajar MTK nggak? Kalau mau ulangan aja sih nggak suka belajar. Apa penyebab hasil pembelajaran siswa menurun? Jadi kalau misalnya kamu hasil penyebab nilai kamu turun tuh apa? Biasanya males, terus karena kebanyakan main HP pasti. Apa tantangan kamu dalam belajar matematika? Harus susah fokus, itu yang pertama. Kalau nggak fokus pasti buyar semua. Ya sekian, makasih Lili. Ya, dadah. Apa menurut kamu pelajaran matematika itu membosankan atau menyenangkan? Pastinya menurut aku sih menyenangkan ya, karena emang aku tuh dari dulu tuh suka MTK karena soalnya yang menantang. Itu bikin aku kalau misalnya berhasil buat nemuin jawabannya itu menyenangkan banget, pokoknya seru banget. Apa alasan kamu menyukai matematika? Matematika itu melatih aku buat lebih teliti. Terus juga pokoknya tuh kayak pas aku berhasil kayak wah ternyata ini kayak gini ya rumus-rumusnya atau enggak jawabannya gitu. Selain di sekolah, kamu selalu belajar matematika? Pasti sih, karena ya untuk melatih buat kalau misalnya kayak ada ulangan gitu. Iya gitu. Penyebab hasil belajar siswa menurun? Menurut aku sih kayaknya mereka emang kurang belajar atau males-malesan. Tantangan dalam belajar matematika apa? Kita harus tahu ini tuh cara menyelesaikannya gimana, cara menyelesaikan permasalahan yang ada tuh bagaimana gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, saya Muhammad Febian Fatoni Hidayat ingin mewawancarai siswa 93 yang minat dengan matematika. Di sini ada narasumber saya. Boleh perkenalkan diri dulu? Siap. Perkenalkan, saya Gerald Rama Ramnik dari kelas 10-6. Oke, Gerald, menurut kamu pelajar matematika itu ngebosanin atau nyenengin? Ngebosenin enggak, tapi ya udah jalanin aja lah. Ada alasan nggak suka atau nggak sukanya sama matematika? Kalau untuk tidak suka sih ada, yaitu sulitnya memahami materi tersebut. Apakah selain di sekolah kamu selalu belajar matematika? Tidak. Aduh. Ada penyebab gak hasil nilai matematika siswa menurun? Sulitnya memahami materi. Karena sulit memahami materi ya? Apa tantangan kamu dalam belajar matematika? Bertemunya materi baru. Jadi sulit untuk menyesuaikan. Oh begitu. Baik, terima kasih Gerald untuk meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Nama saya Ahmad Liana, saya akan mewawancarakan Pak Andi sebagai Wakil Kurikulum Merdeka. Dan saya ada memiliki pertanyaan Pak, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang salah satunya, bagaimana pendapat Bapak tentang minat belajar MTK pada siswa-siswi kelas 10? Kalau dari kelas 10 mungkin belum terlihat jelas. Nanti ketika mau naik kelas 11 baru kelihatan tuh. Nanti ada yang minat berapa kelas. Karena ini kan kurikulum merdeka ini kan moving class, ya kan. Nah ini ada, jadi anak-anak disuruh milih mapel yang diinginkan. Mapel yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang akan dicita-citakannya nanti. Jadi
belum kelihatan kalau kelas 10 sih. Dan cuman secara garis besar kelas 10 memang anak-anak itu belajar matematika karena faktor mungkin gurunya juga ya yang mengasihkan, jadi kelihatannya sih fine-fine saja, baik-baik saja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak mempunyai planning untuk meningkatkan minat belajar siswa, Pak? Planning saya untuk meningkatkan minat belajar siswa sebenarnya itu ada di strateginya pada guru ya. Pada guru matematika tersebut, paling hanya kita sebagai kurikulum menghimbau kepada gurunya untuk lebih artinya lebih mengajar dengan hal yang baru dan yang menyenangkan supaya anak itu ketika ketemu matematika itu nggak takut duluan tapi senang gitu. Minimal senang dulu sama gurunya, baru nanti metode belajarnya mengikuti gitu. Jadi biar nilainya lebih memuaskan ya Pak? Iya, jadi kalau orang belajar senang kan otomatis masuk aja tuh pelajaran apapun gitu. Iya, oke. Dan bagaimana hasil belajar siswa untuk matematika kelas 10 Pak? Hasil belajarnya itu tadi saya sampaikan di awal bahwa anak-anak ini masih belum terlihat jelas, tapi memang rata-rata sih ya nggak ada yang terlalu buruk lah, nggak ada yang terlalu jelek, masih standar. Jadi untuk SMA 93 sendiri menengah ya, tingkatannya menengah. Iya. Dan menurut Bapak lebih mudah materi kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka Pak? Menurut saya lebih mudah di kurikulum Merdeka. Karena kalau kurikulum K13 menuntut kompetensi, menuntut nilai. Jadi kalau nilai dan ada KKM, minimal ada KKM 75, kalau di Merdekanya kriteria ketuntasan minimum. Jadi beda dengan KKM. Jadi lebih mudah dan materi esensinya pun lebih sederhana kalau di kurikulum Merdeka. Hanya materi-materi dasar saja sebenarnya. Kalau yang di kurikulum itu kan K13 benar-benar kompetensi yang butuh pemikiran yang lebih dalam gitu. Jadi itu saya sih mungkin kurikulum Merdeka ini seharusnya bisa dijalankan dengan mudah. Dan pertanyaan terakhir apa ya? Apa saja yang akan Bapak lakukan agar siswa dapat meningkatkan nilainya Pak? Kalau menurut saya dari siswa ada namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dalam ya, ekstrinsik luar. Kalau motivasi luar mungkin dari gurunya ya, dari suasana belajarnya, terus dari kalau dia mau belajar di luar misalnya kayak bimbel-bimbel itu X semuanya. Tapi kalau memang di dalam ya nggak ada kesiapan untuk belajar tersebut, percuma mau dikursusin bapaknya di luar negeri, mau dikursusin maksudnya di luar negeri swasta, di luar negeri misalnya dimanapun yang tempat-tempat yang bonafit, tetap kalau anaknya nggak ada keinginan gimana. Jadi yang menurut saya sih yang paling utama adalah motivasi di dalam dirinya masing-masing, intrinsik itu. Jadi mustahil kalau saya punya program canggih tapi anaknya nggak canggih, artinya pemikirannya nggak mau maju, ya percuma gitu. Jadi harus dari dalam diri siswanya gitu. Jadi pada mengadakan yang namanya motivasi, membangkitkan motivasi di dalam diri dengan ada motivator gitu. Ya, Oke, selesai dari wawancara saya dengan Ahmad Mulyana. Dengan saya Bapak Andi Widianto. Selesai dengan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Pak Supadi ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang minat belajar matematika pada siswa kelas 10. Kalau saya lihat dari sehari-hari sih ya lumayan minat, tetapi yang kendalanya kalau pas di jam-jam terakhir, ya jam-jam terakhir itu aja sih sebetulnya, itu aja sih. Kalau boleh tahu jam terakhir kenapa Pak? Ya anak-anaknya mungkin ya udah capek, lelah, ngantuk, gitu kan, udah nggak fokus lagi seperti itu gitu. Yang bagusnya itu kalau matematika itu enak itu ada di jam pertama sampai jam keempat, maksimal sampai jam istirahat. Sebelum istirahat kedua ya, itu aja sih bagusnya sih. Kalau udah jam terakhir kan, ya tahu sendiri anak-anak udah nggak fokus lagi lah gitu. Oke, itu aja. Pada ngantuk. Apakah Bapak mempunyai planning untuk meningkatkan minat belajar siswa? Kalau planning saya sih sebetulnya dari dulu ingin meningkatkan minat anak-anak terhadap pelajaran matematika ya. Ya tapi ya kadang-kadang kan kita juga harus latar belakangnya juga ya, anak-anak kan
nggak semua anak-anak kan suka matematika gitu ya. Nah, seperti itu sih jawaban. Apakah selama Bapak mengajar matematika memiliki tantangan? Wow, kalau ditanya tantangan mah banyak, iya kan? Iya. Pasti banyak kalau tantangan matematika. Kan harus ada apa? Kita harus mempunyai apa? Trik-trik yang gitu sih sebetulnya untuk mempelajari matematika seperti apa? Ya sebetulnya yang penting nggak menyerah lah, kalau matematika itu kan tantangan sebetulnya ya. Kalau menurut Bapak sih itu aja sih. Contohnya gimana Pak tantangannya Pak? Ya itu. Jadi sebetulnya misalnya kalau matematika itu kan kalau disebutnya pelajar apa sih? Pelajar apa sih? Disebutnya apa sih? Rajanya ilmu ya. Raja itu kan tugasnya membantu membantu rakyatnya ya. Maka matematika itu membantu semua mata pelajaran yang lain ya, fisika, kimia, ekonomi pasti membutuhkan matematika. Jadi tugas matematika itu pelajarannya hanya membantu pelajaran yang lain gitu. Bagaimana hasil belajar siswa untuk matematika kelas 10 Pak? Ini yang kan sudah 2 kali ya, kalau nggak salah kan kita udah 2 kali ya, 2 kali ya. Ya ini kan kita dua-duanya pakai Google Form ya, GF. Nah kita kan belum mencoba gimana kalau ulangannya dengan paper esai gitu. Kita kan belum lihat ya kemampuan anak. Kalau esai itu kan menuangkan pikiran dari pikiran anak-anak ke tulisan ya. Gitu. Apa motivasi Bapak agar siswa menyukai pelajaran MTK? Kalau motivasi sih banyak sebetulnya ya. Cuman ya kalau Bapak kan ngelihatnya dari latar belakang anak-anak ya sebetulnya juga. Kan ya saya Bapak bilang tadi kan tidak semua anak menyukai matematika ya. Jadi seperti itu sih. Apa saja yang akan Bapak lakukan agar siswa dapat meningkatkan nilainya? Sebetulnya belajar matematika itu sebetulnya nggak sulit ya. Saya ada punya apa sih trik gitu ya. Sebetulnya kalau bisa itu kan karena terbiasa ya. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya mengerjakan soal yang agak menyusahkan atau sulit ya. Jadi mereka udah menyerah duluan gitu. Padahal kan di situ tantangannya itu ya. Jadi kalau biasanya kalau kita untuk apa biar bisa menyukai matematika itu ya itu tadi. Kalau kita sudah mengerjakan satu soal bisa selanjutnya akan ingin mengerjakan soal yang lain gitu. Menurut Bapak sih seperti itu ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih lebih mudahan materi matematika di kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka? Kalau sebetulnya sih kalau di kurikulum 13 itu kan sebetulnya materinya dia sama dengan kurikulum Merdeka ya. Cuma kan dipisah-pisah dia diplot-plot. Kalau di kurikulum Merdeka kan dia berfokus kepada peserta didik. Iya. Jadi bedanya itu aja sih kalau kurikulum Merdeka kan kita mengikuti masih ada penjurusan ya. Misalnya IPA, IPS atau bahasa. Kalau di kurikulum Merdeka kan dia tidak ada penjurusan. Jadi sesuaikan dengan minat bakat peserta didik. Itu aja sih. Oke Pak, makasih telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Pak.